Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama, kelas PJKRD, NIM 2003 0150 1040. Mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Suatu kegiatan olahraga biasanya merupakan suatu kegiatan sosial yang menyangkut lebih dari satu orang atau kelompok. Kegiatan-kegiatan ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau hadiah bagi orang atau kelompok yang menang dalam konteks yang diadakan dalam kegiatan olahraga tersebut. Tingkat atau jenis dari imbalan atau hadiah bagi pemenang inilah yang menentukan sifat dan macam dari kegiatan olahraga tersebut. Imbalan atau hadiah bagi pemenang suatu pertandingan olahraga itu bisa berupa penghargaan seperti uang, kekayaan material, atau berupa penghargaan dan kedudukan sosial di dalam masyarakat, dan uang serta kekayaan material. Pada hakikatnya, inti suatu kegiatan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau konteks di mana tim-tim olahraga atau individu yang bersangkutan bertanding atau bersaing untuk menunjukkan keunggulan mereka. Keunggulan di dalam suatu pertandingan olahraga biasanya ditentukan oleh suatu kombinasi dari keterampilan, strategi di dalam pertandingan yang sedang berlaku, dan situasi sosial budaya pada saat dan tempat mana pertandingan dilakukan. Suatu pertandingan olahraga dapat dilihat sebagai suatu konflik sosial yang teratur yang terjadi dalam batas-batas tertentu yang terdapat dalam suatu jaringan keseimbangan yang relatif terbatas dan tetap. Dalam hal ini, suatu pertandingan olahraga tidak hanya dikontrol oleh peraturan-peraturan yang berlaku yang harus ditaati oleh mereka yang bertanding dan penguasaan atas ketaatan mereka yang turut dalam suatu pertandingan dilakukan oleh wasit dan pembantu-pembantunya atau asistennya, tetapi direspon juga dari penonton dan semua yang turut berpartisipasi di dalam pertandingan tersebut yang merupakan suatu pola asosiasi atau pengelompokan. Ada dua hal yang menonjol yang terdapat di suatu pertandingan olahraga. Adanya suatu konflik yang teratur terjadi antara tim-tim atau individu yang sedang bertanding, dan bersamaan dengan itu adanya suatu kooperasi yang terjadi di antara anggota-anggota tim yang sama secara bersamaan bertujuan untuk mengalahkan tim lawan dalam pertandingan guna memenangkan dan menunjukkan keunggulan mereka di dalam arena pertandingan. Sebagai suatu peranata sosial, olahraga mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan dengan peranata sosial dan budaya ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. B. Peran olahraga dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila melaksanakan hak atau kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Suatu peranan paling tidak mencakup 3 hal sebagai berikut. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai peran individu yang penting bagi struktur sosial. Macam-macam nilai dalam olahraga menurut Franz pada tahun 1987. Yang pertama yaitu persatuan nilai. Persatuan nilai merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja, tetapi juga individual. Persatuan wujud dalam bentuk keterikatan yang kuat di antara sesama pemain, pelatih, pengurus, dan juga kependudukannya. Tanpa ditunjang adanya persatuan, mustahil suatu individu atau tim dapat dilakukan bahkan memenangkan pertandingan dengan baik. Yang kedua yaitu kerjasama dan kekompakan. Aspek kerjasama sangat penting dalam suatu pertandingan, terutama yang dilakukan secara berkelompok. Kerjasama dan kekompakan bagaimanapun tingginya skill individual yang dimiliki oleh para pemain serta bagusnya pelatih maupun ofisial yang ada, jika tidak dibarengi dengan kerjasama yang kuat maka akan sia-sia saja. Kerjasama dalam hal ini bukan hanya di antara para atlet saja, tetapi juga semua pihak yang bertanggung jawab terhadap tim, termasuk pelatih dan seluruh ofisial di dalamnya. Persahabatan, meskipun dalam
Yang ketiga itu persahabatan. Meskipun dalam sebuah kompetisi antar kelompok masing-masing, tim saling berhadapan, bersaing secara sengit dan berusaha mengalahkan satu sama lain. Namun begitu permainan usai atau di luar acara permainan, masing-masing individu atau kelompok tetap harus menganggap lawannya sebagai sahabat. Jangan sampai beberapa insiden yang terjadi di dalam pertandingan dibawa keluar yang justru memperuncing masalah. Para pemain sepatutnya dapat memilah atau memilih antara urusan pribadi dengan urusan kemanusiaan ketika bermain. Setiap atlet dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengalahkan lawannya, berjuang sekuat-kuatnya. Namun ketika pertandingan selesai, terlepas kalah atau menang, setiap atlet tetap harus memperlakukan lawannya secara hormat dan manusiawi, sehingga tidak boleh menghina, dicederai, dan merendahkannya, tetapi disikapi sebagai teman bermain atau partner untuk membentuk suatu permainan bersama. Jadi di dalam kompetisi terdapat kooperasi dan dalam kooperasi terdapat kompetisi yang kesemuanya terikat oleh aturan disepakati sebagai norma-norma yang akan menjamin kelancaran, ketertiban, dan keamanan suatu permainan. Yang keempat yaitu saling menghormati di antara masing-masing individu maupun tim dalam olahraga menunjukkan adanya penghargaan serta ketulusan satu sama lain yang sudah menjadi kewajiban bersama meskipun di antara mereka terdapat berbagai perbedaan mulai dari latar belakang politik, ekonomi, sosial budaya, geografis, dan lain-lain. Yang kelima itu sportivitas aspek merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam olahraga. Dengan sportivitas dimaksudkan bahwa individu atau kelompok sikap kesatria, gentle, dan jujur dalam permainan. Dalam pengertian ini, pemain berkufair dan terbuka, tidak melakukan kecurangan maupun tipu daya terhadap lawan-lawannya. Yang keenam yaitu fairness, ditandai dengan sikap objektif yang terbuka dan tidak memihak. Dalam olahraga, sikap fairness atau fair play mengacu pada permainan yang bersih, tidak curang atau dikotori tipu muslihat, baik yang berasal dari para atlet sendiri maupun wasit dalam pertandingan. Karena itu, mutu dari suatu olahraga dapat dikatakan baik kalau dilakukan secara fair, di mana semua pihak melakukan dengan cara yang jujur dan adil. 7 yaitu ketekunan dan kerja keras. Hal ini terlihat bagaimana para atlet-atlet dan seluruh tim sejak awal dalam jangka waktu tertentu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun secara rutin berlatih menampa diri, mempersiapkan pertandingan yang akan dihadapi dengan kekalahan maupun kemenangan, membuktikan kemampuannya yang berakhir dengan cerminan dan kerja keras serta ketekunan tersebut benar-benar ada ketika mereka menjalani proses demi proses yang melelahkan. Proses ini jelas membutuhkan kesabaran dalam menahan diri maupun keseriusan dalam berlatih. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses seseorang menduduki dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan olahraga dalam kehidupan sosial dapat dilihat dari proses serta fungsi dari olahraga itu sendiri. Dalam kehidupan sosial, olahraga mampu berperan menyatukan objek sosial tanpa memandang perbedaan suku, ras, politik, ideologi, maupun kepercayaan. Selain itu, olahraga sendiri memiliki sifat sportif di dalamnya, sehingga mampu menanamkan jiwa sportivitas kepada para pelaku sosial. Sportivitas yaitu kata sifat yang berarti jujur dan kesatria atau gagah, dan kata sportivitas yang sebagai kata benda mempunyai arti yang melakukan olahraga tersebut atau harus memiliki kejujuran dan sikap kesatria dalam bertindak dan berperilaku saat berolahraga, seperti disiplin, mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama, terutama saat mengikuti suatu pertandingan atau perlombaan olahraga. Jadi sportivitas dalam olahraga adalah perilaku atau tindakan dari seorang atau sekelompok olahragawan yang memperlihatkan sikap jujur, disiplin, dan menaati ketentuan dan peraturan pertandingan atau perlombaan olahraga untuk mencapai prestasi dalam suatu pertandingan atau olahraga. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga sering disikapi sebagai media hiburan, pengisi waktu luang, senam, rekreasi, kegiatan sosialisasi, dan meningkatkan derajat kesehatan secara fisik. Olahraga memang terbukti dalam mengurangi risiko terserang penyakit,
meningkatkan kebugaran, memperkuat tulang, mengatur berat badan, dan mengembangkan keterampilan. Sayangnya nilai-nilai yang lebih penting dalam konteks pendidikan dan psikologi yaitu pembentukan karakter dan kepribadian masing-masing kurang disadari. Pada saat siswa atau atlet melakukan aktivitas fisik terdapat berbagai aspek yang dikandungnya. Para ahli menegaskan bahwa pada saat itu anak akan melakukan interaksi dengan dunia luar, dunia bermain dan dunia realitas yang dihadapinya. Bermain tidak dapat dipandang sebagai aspek biologis, melainkan sedang terjadi interaksi psikososial yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Bermain dan bergerak merupakan fenomena universal manusia. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, anak bermain merupakan pemicu awal yang dapat menggerakkan keseluruhan aspek pertumbuhan perkembangan. Sementara itu, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik untuk mensosialisasikan program pembelajarannya. Melalui pendidikan jasmani olahraga, dorongan untuk bermain dan bergerak dikemas sedemikian rupa sehingga berbagai nilai sosial dan terinternalisasi dalam kepribadian anak melalui pemberian pengalaman konkret dalam kegiatan bergerak dan bermain. Berbagai nilai-nilai sosial dapat diadopsi dan terinternalisasi dalam kehidupan anak. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan pendidikan yang dapat memberikan pengalaman konkret terhadap berbagai makna nilai-nilai sosial, nilai-nilai saling menghargai, kerjasama, saling berkompetisi dengan sehat, tidak kenal lelah, pantang menyerah, dan bersahabat merupakan nilai-nilai yang dapat diinternalisasi melalui program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, itulah hasil dari persentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.